pertama, Sintayong panggil satu pemain keturunan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong dikabarkan ingin memanggil pemain naturalisasi Sandy Walsh. Kabar ini rupanya menarik perhatian media Vietnam, yang mengklaim Sandy nyaris gabung ke timnas di era pelatih Luis Milla. Seperti diketahui, Sandy Walsh, pemain Belanda keturunan Indonesia, baru saja mengklaim akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya demi gabung timnas Indonesia. Sandy dalam wawancaranya kepada CNNindonesia.com pada Senin, tanggal 7 Desember tahun 20, mengatakan bahwa hal ini dipastikan setelah dia mendapat kabar dari Sekretaris Timnas Indonesia soal rekomendasi Sintayong. Sekretaris Timnas Indonesia memberitahu saya tentang pelatih kepala, Sintayong, dan tentang proses saya menjadi warga negara Indonesia, kata Sandy Walsh. Pernyataan Sandy ini rupanya menarik perhatian media di Vietnam, Tan Nghim. Media tersebut membangkitkan kembali memori ketika Luis Milla mencoba mendatangkan Sandy Walsh, namun terganjal oleh proses naturalisasinya. Media itu menuliskan artikel yang bertajuk, Timnas Indonesia Naturalisasi Mantan Bintang Belanda, Tantangan Sepak Bola Asia Tenggara. Disebut pula bahwa Sandy Walsh sejatinya pernah melakukan proses naturalisasi pada 2018 silam, setelah namanya diinginkan Luis Milla masuk ke skuad utama timnas. Luis Milla bahkan sudah menyiapkan dua posisi untuk Sandy Walsh di timnas Indonesia yang tengah bersiap menuju Asian Games 2018 kala itu. Namun, karena proses naturalisasi butuh waktu lama dan akhirnya mengambang begitu saja, pelatih Spanyol itu tak jadi memanggil Sandy Walsh. Namun, pemain belakang Cafe Mechelen itu kini mengaku mulai mengurus proses naturalisasi dan sudah menghubungi pihak PSSI. Organisasi tersebut diharapkan untuk mengirim dokumen resmi ke FIFA pada Januari tahun 2021 agar bek berusia 25 tahun itu bisa bermain di sisa pertandingan kualifikasi grup G Piala Dunia 2022 dan Piala AFC 2023 pada Juni tahun depan. Bila Sandy Walsh bisa dinaturalisasi dalam waktu dekat, maka dirinya akan menjadi magnet tersendiri bagi timnas Garuda asuhan Sintayong. Pasalnya, Sandy dinilai bisa menjadi tambahan untuk lini pertahanan Indonesia yang masih lemah. Timnas Garuda sejatinya tidak berharap untuk bersaing di grup G setelah menelan 5 kekalahan. Namun kehadiran sejumlah pemain naturalisasi bisa menantang para pemain Thailand, UEA, dan Vietnam di 3 pertandingan tersisa. Sandy Walsh tercatat pernah bermain untuk timnas junior Belanda, U15 hingga U20. Prestasi terbaiknya adalah juara kejuaraan European U17 Championship 2019. Berita kedua, Anthony Cesire beri kode ke PSI. Pemain keturunan Indonesia Inggris, Anthony Cesire, memberi kode pada PSSI melalui Instagram Stories-nya. Anthony Cesire seakan memberitahu PSSI bahwa dirinya ingin dipanggil untuk memperkuat tim nasional, timnas Indonesia U19. Anthony Cesire beberapa jam lalu mengunggah fotonya saat berduel dengan Amiruddin Bagus Kahvi ke Instagram Stories. Selain foto, Anthony Cesire juga memention Instagram PSSI dan menyatakan emoticon jam pasir serta mata melirik ke samping. Anthony Cesire belum memberi petunjuk lain tentang maksud dari Instagram Stories tersebut hingga berita ini dibuat. Akan tetapi, Instagram Stories itu mempertegas ketertarikan Anthony Cesire untuk membela timnas Indonesia U19. Akan tetapi, apakah Anda tahu siapa Anthony Cesire? Anthony Cesire memulai karir sepak bolanya di Sunday League. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibunda. Dia cukup bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu. Anthony Cesire bahkan tidak ragu untuk menaruh bendera Indonesia pada keterangan profil Instagramnya @Cesire. Garis bawah, fakta itu menunjukkan bahwa Anthony Cesire tertarik untuk mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada. Akan tetapi, darah Indonesia tidak cukup untuk membuat Anthony Cesire dipanggil ke timnas Indonesia U19. Sebab, yang terpenting adalah kemampuan bermain sepak bola. Anthony Cesire punya kemampuan cukup bagus dalam memolah si kulit bundar. Anthony Cesire kini bermain untuk Swindon Town FC. Anthony Cesire dan Swindon baru promosi ke League One, kasta ketiga Liga Inggris pada musim tahun 2020 sampai tahun 2019 setelah menjuarai League 2 tahun 2019 sampai tahun 2020. Anthony Cesire tengah menjalani musim keduanya bersama Swindon setelah promosi ke tim senior pada musim lalu.
Anthony Cesire saat ini berumur 19 tahun dan bermain sebagai bek. Jika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19, Anthony Cesire mungkin bertandem dengan pemain keturunan Indonesia Inggris lainnya, Elkan Bagot, di lini belakang. Uniknya, Elkan Bagot dan Anthony Cesire sama-sama bermain di Ligue 1. Akan tetapi, Elkan Bagot membela Ipswich Town. Duet Anthony Cesire dan Elkan Bagot diprediksi akan memperkuat pertahanan Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U19. Akan tetapi, duet itu akan terwujud jika pelatih timnas Indonesia U19, Sintayong, merestuinya. Oleh sebab itu, Anthony Cesire harus menunjukkan kemampuannya bersama Sundon agar dirinya dilirik Sintayong. Berita ketiga, 4 pemain akan susul Bagus dan Brilian. Bagus Kahvi bergabung ke FC Utrecht, tapi klub Belanda itu belum mengumumkan secara resmi di mana pemain tersebut ditempatkan. Julukan Bagus Kahvi kemungkinan ditempatkan di Jong Utrecht, yang berlaga di kompetisi kasta kedua Belanda, Eerste Divisie. Bos Mola TV Mirwan Suarso, yang memfasilitasi program Garuda Select, menjelaskan, Bagus dilepas Barito Putra tanpa syarat dan gratis demi pembinaan karir sepak bolanya menjadi lebih baik. Striker kelahiran Magelang, Jawa Tengah, tanggal 16 Januari tahun 2002, 18 tahun, itu dikontrak Utrecht selama 18 bulan. Sebelumnya, Brilian Aldama lebih dulu bergabung ke klub Eropa, HMK Rijeka. Pemain asal Persebaya Surabaya itu juga diikat Rijeka dengan kontrak 18 bulan seperti Bagus Kahvi. Rijeka merupakan klub yang berlaga di kasta tertinggi kompetisi Liga Kroasia. Saat ini Rijeka berada di posisi keempat klasemen dari 10 klub Liga Kroasia tahun 2020 sampai tahun 2021. Rijeka belum mengumumkan secara resmi status gelandang kelahiran Surabaya, Jawa Timur, tanggal 23 Februari tahun 2002, 18 tahun, itu. Ada satu lagi bintang timnas U19 Indonesia. Ada satu lagi bintang timnas U19 Indonesia yang kini bermain di klub Eropa, tepatnya di FK Radnik Surdulika, yakni Witan Sulaiman. Namun, Witan bukan alumni Garuda Select. Sayap kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 8 Oktober tahun 2001, 19 tahun, itu bergabung ke Radnik pada Februari tahun 2020 dengan kontrak 3,5 tahun. Witan baru 2 kali dimainkan di Radnik pada musim pertamanya, tahun 2019 sampai tahun 2020, salah satunya sebagai starter. Di musim saat ini, tahun 2020 sampai tahun 2021, Witan belum pernah dimainkan, baru sebatas masuk dalam daftar susunan pemain 2 kali. PSSI, pengasuh klub dan fasilitator, penggemar, apalagi pemain, sangat berharap lebih banyak lagi anak muda Indonesia yang membina karir sepak bola di Eropa. Argumentasinya sudah sangat jelas dan tegas, yaitu keunggulan infrastruktur, metode pembinaan, kualitas, dan kultur persepak bolaan di Eropa. Lantas, siapa lagi pemain yang layak ke Eropa? Setidaknya ada 4 bintang timnas U19 Indonesia saat ini yang memiliki potensi besar untuk segera. Mereka harus segera berkarir di Eropa agar usia emasnya terkelola dengan sangat baik dan benar-benar menjadi pemain impian rakyat Indonesia yang mampu mengangkat derajat timnas di mata dunia. Keempat pemain muda itu adalah Bagas Kava, David Maulana, Fajar Nutur